Satu detik aja hidup. Masalahnya adalah kita tidak mampu menangkap semua informasi dalam satu detik tersebut, sehingga dibutuhkan waktu yang panjang. Oke, pertanyaan Mas Wendy. Mas Arsari ben Pak ora aku kan jawab. Mau tanya Min. Eh, di era sekarang orang-orang mulai banyak yang kecanduan main HP. Dan etika dan moral itu terbentuk dari budaya di masyarakat. Bagaimana kita belajar etika moral sementara budayanya sudah berbeda? Misalnya, ketika selesai acara tahlilan, terus ketemu bapak-bapak lainnya, kita sudah tidak bisa biasa basa-basi, ngobrol lagi seperti orang zaman dahulu. Bapak-bapaknya malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Terus gimana caranya kita generasi muda berlatih etika moralnya? Wong tempat latihannya semakin jarang. Oh gitu. Nah, Mas Asari. Jadi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan sehari-hari ya, artinya fakta realitas di lapangan bahwa benar sih, wong saiki iki senengane mainan HP. Saya juga termasuk orang yang suka mainan HP. Artinya memaksimalkan bukan kemanfaatan HP, memanfaatkan apa ya media-media sosial untuk popularitas pribadi gitu. Eksistensi pribadi, bikin grup WA gitu kan. Terus di dalam grup itu kadang-kala nggak penting-penting amat disampaikan. Dulu agak beda memang situasinya. Zaman telepon genggam awal mula dikenal, belum ada WA, baru SMS dan telepon. Harga pulsanya aja mahal. Ngisi pulsa minimal dulu, kalau pas era-era awal HP ketemu, itu di pasar kami tuh, pulsa itu paling enggak itu harganya 50.000. Mikir-mikir, ngarep tuku pulsa. SMS-an, kalau dulu SMS-an itu per karakter. Per karakter Rp1 atau Rp25 itu, kalau tidak salah. Nah, itu. Jadi kita harus irit, betul. Telepon, pulsanya mahal lagi. Per detik. Belum lagi kalau misalkan antar operator yang berbeda sudah kena cas atau roaming. Belum lagi kalau misalkan antar kota, wah tambah roaming lagi. Disitulah sebenarnya saya pikir teknologi agak lumayan punya keberpihakan kepada manusia. Nah sekarang ini pulsa oke, nggak terlalu mahal, kuota sudah sangat gampang dicari, wifi bertebaran di mana-mana. Sarana kemudahan ini menjadikan manusia kadangkala ya itu tadi, ini aku ngarani memang kembali ke sifat dasar manusia. Janjane menungso iki janjane iki tenanan bermoral apa ora. Asine iki mungkin bisa jadi etika dan moral itu untuk bukan membelenggu ya, tetapi membatasi tingkat kerakusan manusia. Nah, saiki tingkat kerakusan manusia ada pada HP. No, ya. Kita tidak lagi rakus untuk cari makan. Enggak, faktanya gitu. Makan sudah selesai kita. Yang belum selesai kan popularitas, eksistensi. Nah, itu piye menanggapi pertanyaan tadi itu. Monggo, Pak Azhari. Ya, matur suwun tadi untuk yang bertanya, matur suwun Kang Ribut. Jadi gimana caranya kalau kita misalkan habis kegiatan kemasyarakatan atau habis tahlilan atau habis acara kemudian tidak langsung kumpul-kumpul. Sebenarnya dari awal tadi pembicaraan kita sudah hampir secara tidak langsung sudah hampir menjawab, tapi saya jawab secara singkat biar apa istilahnya mahasiswa ini tidak terlalu, karena kalau penjenengan itu mencari sesuatu yang penjenengan sendiri tidak mengakui bahwa itu ada atau tidak, nanti
justru akan terjebak. Maksud saya begini, kalau bicara soal HP, kemudian kalau sekarang mungkin nggak cuma HP ya, kalau saya niku termasuk laptop barang gitu. Jadi kalau sudah ketungkul HP, WA, laptop itu kadang-kadang sampai rumah itu kadang tengah malam juga masih buka laptop, kadang masih buka HP. Cuman begini, memang kalau tidak ada tempat untuk kita belajar, maka hanya ada satu alternatif yang pertama, hanya ada satu alternatif yaitu Anda punya kesempatan untuk memahami itu di agama. Karena begini, wes percaya. Saya bertahun-tahun karena ketidaktahuan dan kebingungan saya untuk mencari itu tidak ketemu. Tetapi di agama itu ketemu. Betul. Satu, apa yang ada di agama? Jangan melakukan sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan ke kamu. Yang kedua, ketika kamu mengalami sesuatu, bertindaklah adil atau jangan karena ketidaksukaan kita terhadap sesuatu menjadikan kita berlaku tidak adil gitu. Jadi kalau mau cari dengan perspektif di luar yang banyak sekali itu sangat kecil kemungkinan kita untuk menemukan. Atau nanti malah jadi bingung seperti saya dulu, sampai sekarang juga masih bingung gitu. Artinya guidance-nya itu sudah ada, panduannya sudah ada, ketika panjenengan tidak menemukan tempat untuk belajar, jenengan bisa tanya ke dalam diri jenengan sendiri. Atau agama pasti punya jawaban tentang itu. Jenengan bisa cari ke orang-orang yang maksudnya bukan itu, bukan kemudian langsung ke Menteri Agama, wah kacau ini. Itu artinya datanglah ke tempat-tempat yang menurut panjenengan itu seperti tadi Mas Sabrang sampaikan, ada getaran di dalam. Jadi kalau Anda merasa cocok, karena nurani yang setiap hari dilatih itu dia akan tajam gitu. Jadi sesuatu yang Anda latih tiap hari, hal-hal baik yang Anda lakukan, itu insya Allah dia akan menjadi tajam dan panjenengan akan menjadi tahu. Maka satu-satunya jalan untuk saat ini ketika Anda tidak menemukan tempat untuk Anda mempelajari itu, maka minta tolong orang yang lebih tahu untuk itu kembali kepada ajaran agama panjenengan. Saya rasa begitu. Singkat saja. Terima kasih, Kang Ribut. Oke. Menarik sebenarnya. Getaran. Ini asik gini. Getaran itu nggak mungkin sekali, berkali-kali, baru akan muncul, baru akan ada resonansi di situ. Menemukan tempat-tempat yang bisa menciptakan atau punya getaran itu memang tidak sebenarnya gampang gue sebenarnya banyak lah ya. Cuman yang susah itu adalah kemauan kita untuk melangkah itu. Ya, kita kadang-kala terlalu banyak mikir sing percuma juga gitu. Nah, oke. Mas Abraham, menemukan tempat yang punya getaran. Wah. Iki bayanganmu aja sing ora-ora lho iki, sik isuk lho iki. Wah. Iki berat iki. Waduh, 18 plus iki suwi. Aduh, parah iki. Menemukan tempat-tempat yang punya getaran. Sebenarnya itu banyak area-area ataupun spot-spot ya, kalau bahasa anak gaul ala milenial spot-spot. Jadi gue suwi-suwi majelis taklim ini spot al-opo gitu ya. Nah, tapi beda loh pemaknanya spot dengan majelis taklim. Nah itu menemukan tempat-tempat yang memiliki getaran-getaran atau memancarkan getaran-getaran. Bila perlu getaran itu bisa sampai pada di dalam diri manusia itu yang ikut. Itu kan sebenarnya kunci ya. Mereka adalah tempat-tempat belajar. Tadi digelisahkan bagaimana saya akan belajar sementara lingkungan ini tidak menyediakan ruang untuk orang-orang ini belajar. Tapi apakah itu? Atau jangan-jangan lupa bahwa dia bisa menciptakan ruang sendiri untuk belajar. Gitu. Monggo Mas Abrang, ditanggapi untuk pertanyaan yang tadi. Ini mungkin perspektif saya ya. Ini teman-teman mahasiswa harus selalu punya kesadaran itu bahwa yang diomongkan oleh orang adalah perspektif orang tersebut. Jadi tidak langsung diadopsi percaya menjadi kebenaran atau tidak percaya menjadi kesalahan, tapi dilihat sebagai perspektif untuk menambah kemungkinan Anda mengolah
informasi-informasi pengalaman orang lain tersebut. Karena orang yang pintar adalah belajar dari pengalamannya sendiri, orang yang jenius adalah belajar dari pengalaman orang lain. Perspektif saya tentang getaran itu tadi, tentang belajar itu tadi, saya membayangkan seperti ilmu, pemahaman itu seperti tetesan air dari langit. Jadi, dan kita yang menerimanya adalah seperti permukaan danau. Jadi permukaan danau itu kalau sedang bergolak, dia tidak akan merasakan hujan deras sekalipun, karena dia sudah bergolak. Tapi permukaan danau yang tenang, setetes air pun sudah bisa membuat dia bergetar sedemikian rupa. Sebuah tempat majelis taklim atau ketemu sebuah guru itu membantu atmosfer agar hati kita menjadi lebih tenang seperti permukaan danau yang tenang. Tapi ketenangan yang sejati itu kalau bisa dibangun sendiri dan tidak membutuhkan trigger dari luar. Kalau hati, kalau dalam bahasa terminologi agama Islam misalnya, kalau kita sudah mutmainah, kita sudah tenang hatinya, permukaan danaunya, setiap saat adalah ilmu, nggak harus dari orang, bahkan belajar apa namanya, habil kobil, tidak ada yang ngajari, tidak ada manusia lain yang ngajari untuk mengubur orang mati. Dia belajar dari seekor burung untuk mengubur. Kalau kamu sudah punya perspektif bahwa belajar harus dari orang, ilmu-ilmu yang dari alam, dari Tuhan langsung kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kalau hatinya tenang, bisa ngambil semua ilmu bisa datang dari mana aja. Dari burung mengubur temannya yang mati, bisa diambil habil kobil untuk mengubur saudaranya yang sudah dia bunuh dengan penuh penyesalan tersebut. Jadi ilmu bisa diambil dari mana aja, tidak harus dari manusia lain. Ilmu itu tidak masuk atau masuk, itu tidak tergantung pada informasinya, tapi pada kemampuan kita menangkapnya menurut saya. Itu dari sudut pandang sistem agama. Kalau dari sudut pandang sistem sains, ada penelitian yang mengatakan begini. Dalam 1 detik, itu informasi yang masuk pada kesadaran itu adalah 50 bit, tapi yang masuk di bawah sadar adalah 11 juta bit. Jadi perbedaannya amat sangat jauh antara yang sadar dan tidak sadar. Jadi sebenarnya dalam perjalanan sehari-hari kita mendapat informasi yang luar biasa banyak, tapi tidak kita sadari. Hanya ketenangan hati itu yang ketenangan hati itu konsepnya bisa lebar lagi. Tapi intinya sebuah permukaan danau yang tenang itu yang bisa membuat semua informasi jadi naik ke dalam kesadaran. Ini nyun saya mau ngomong, saya juga pernah kuliah, walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Saya memilih melebar. Saya mengambil beberapa mata pelajaran sekaligus, ambil beberapa fakultas sekaligus. Saya tidak memilih untuk naik vertikal spesialisasi, saya milih generalisasi, mending banyak agar mengetahui banyak bidang walaupun tidak dalam. Saya memilih jalan itu dengan sadar, dengan intensi. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita terkotak pada sebuah paradigma. Kalau hatinya kemudian tidak mau menerima dari semua sisi pandang. Dan itu menurut saya pelajaran yang lebih besar daripada ilmu-ilmu yang saya pelajari secara formal. Bahwa kemauan hati untuk tenang itu memungkinkan untuk bisa kita menerima informasi yang luar biasa banyak jauh dari yang bisa kita ambil ketika hatinya bernafsu dan bergolak. Jadi menjawab itu tadi, gimana kalau bapak-bapak kita aja tidak mengajari? Tidak hanya bapak Anda yang bisa mengajari. Bahkan burung pun yang mengajari habil kobil. Banyak yang bisa kita ambil dari alam semesta. Banyak yang kita bisa ambil dari jagat raya. Bahkan saya percaya, kalau kita bisa mengambil 100% ilmunya, hidup 1 detik itu sudah cukup untuk bisa menemukan diri sendiri dan kembali kepada Tuhan dalam keadaan fitri. 1 detik aja hidup. Masalahnya adalah kita tidak mampu menangkap semua informasi dalam 1 detik tersebut, sehingga dibutuhkan waktu yang panjang. Bahkan pelajaran yang sama bisa diulang-ulang saking bebelnya kita.
Ini pelajaran yang sama nggak diambil, kasih pelajaran yang sama lagi nggak diambil, ini sesuai malaikat rodok mangkel di kampleng. Dibisiin nggak nengok, diteriakin nggak nengok, dicolek nggak nengok, dikasih kecelakaan. Ya. Kenapa perlu ya? Karena manusia mengambil hikmah ketika keadaan buruk. Karena dia tidak mau mengambil ilmu ketika keadaan baik. Kalau keadaan baik, lupa mencari hikmahnya. Padahal kalau kita mau mencari hikmah pada semua kejadian, ilmu yang tersedia dari Tuhan itu tidak terbatas, banyaknya luar biasa. Masalahnya bukan pada ketersediaan ilmu, masalahnya pada kemampuan menyerap ilmu. Itu jawabannya. Iya, iya. Aku dhisik kayak tabrakan lebih sadar. Bahwa ternyata otak itu punya kemampuan yang luar biasa, berpikir cepat. Jadi ini Mas Abrang, ini rodok cerita sidik ya Mas Abrang ya, dan juga Pak Asari, juga teman-teman yang lain. Jadi ketika kecelakaan itu, saya jarak berapa meter, saya sudah punya ambil keputusan bahwa saya harus nabrak. Kalau nggak nabrak, saya lebih celaka, pasti jatuh. Gitu. Des, tabrak gitu, ban burine ngono iku. Karena melintang, dia melintang di jalan, kendaraan itu, saya nabrak. Ketika keputusan nabrak itu saya ambil, maka ketika mau jatuh itu, melayang di udara, kan berarti pirang detik tok itu. Itu sudah terpatri dalam pikiran saya. Memori saya bekerja. Teknik jatuh yang bagus, yang baik supaya tidak luka itu apa? Aku kelingan zaman latihan pencak silat, tahu dilatih bahwa teknik jatuh yang baik dan aman tidak membuat tatu itu adalah rolling. Saya rolling. Bener, tak praktek jazz. Di atas ini, masih di udara ini. Oke, rolling. Cek, keputusan saya adalah rolling. Oke. Tapi kelingan yang dhuwur. Loh, aku ki nggawa tas. Tasku sini laptop. Iki urusan urip. Ora sida rolling. Saat itu langsung keputusan, aduh, kalau rolling bahaya. Hidup matiku di sini. Laptopku iki bahaya iki. Wes akhirnya rolling tapi miring. Karena untuk menyelamatkan ini. Benar. Teorinya benar, prakteknya benar. Saya enggak luka. Enggak ada tatu sama sekali. Makanya ketika orang-orang enggak percaya, ketika saya kecelakaan itu enggak percaya, enggak ada tatu. Tapi efeknya apa? Karena saya salah menjatuhkan keputusan untuk akhirnya jatuh miring, itu rolling miring, tulang belikat saya ini yang patah. Tapi dari proses kecelakaan itu aku belajar banyak. Oh ya, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang dikaruniakan kepada manusia, kemampuan kecepatan otak untuk bekerja. Hitungannya detik, enggak jam, enggak menit. Begitu cepat dia menyuplai kita memori-memori itu untuk membuat keputusan dalam langkah yang cepat. Cek. Wah, itu keren. Nah, bar gue kan aku disangkal putung kayak zaman gue. Pramari, keinfeksi, sampai tulangnya kelihatan ini patahannya, bolong gitu. Terus akhirnya masuk rumah sakit, akhirnya jadi dioperasi rumah sakit pakai pen. 10 hari saya di rumah sakit. Dan kebetulan ini bukan menyinggung masalah ras ya atau sara ya. Kebetulan saya dirawat itu di rumah sakit Katolik milik Yayasan Katolik itu. Setiap hari, kan kalau di rumah sakit Katolik ini kan ada salib gitu ya. Setiap hari saya memandang salib ini. Ini menarik, ini asik banget. Sampai aku gini, aku menyebut dia Yesus tetap gitu. Yesus, sampean ki pancen enak banget ya jadi sampean. Lebih ya, nyawang aku gembletak ini tok gitu, aku tulungi gitu. Nah, kesadaran itu aku nggak ada yang nungguin selama 10 hari itu karena istriku baru saja melahirkan, jadi masih bayi gitu kan. Terus jadi aku sendirian.
Nah, 10 hari sendiri di rumah sakit dengan rasa repot dan macam-macam. Disitulah kemudian akhirnya banyak hal yang saya pelajari. Bukan dari pemikiran-pemikiran yang sudah tafsir-tafsir terhadap agama, tetapi saya mencoba mencari gitu loh. Saya mencoba mencari apa sih, kenapa sih kok bisa salib sampai gitu. Saya sampai bertanya-tanya di situ. Terus menemukan hakikat diri manusia, wah itu keren. Jadi benar bahwa kalau manusia sudah dicelakakan itu sebenarnya sudah dikampleng tenanan gitu. Tapi itu pelajaran etika moral yang luar biasa kecelakaan itu. Tapi ojo ngantilah ya panjenengan-panjenengan yang di rumah ataupun yang berada dimanapun jangan sampai mengalami kecelakaan berkali-kali. Itu namanya Anda ndablek gitu loh.